Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk mata kuliah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas bukti. Sesi kali ini, dalam 5 menit ke depan, saya akan menjelaskan terkait dengan kewajiban diestimasi dan kontingensi serta kualitas. Yaitu saya ambil penjelasannya dari kitab SAK Etap bab 19, bab 18 sampai dengan 19. Cukup singkat saja saya menjelaskan. Jadi yang perlu dipahami terkait dengan kewajiban diestimasi dan kontingensi serta ekuitas di sini itu ada beberapa agenda. Yang pertama ada terkait dengan di ruang lingkup. Yang kedua adalah terkait dengan di klasifikasi instrumen, kemudian akuntansi untuk entitas, ekuitas, dan penyajian dan pengungkapan. Yang pertama di bab 18, kewajiban diestimasi. Apa sih sebenarnya kewajiban diestimasi itu? Jadi kewajiban diestimasi itu adalah sebuah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Jadi kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti, hanya diestimasi di perkiraan. Jadi entitas dapat mengakui kewajiban diestimasi apabila 3 hal. Yang pertama adalah terdapat kewajiban ini sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Jadi adanya kegiatan aktivitas atau transaksi di masa yang lalu dan menimbulkan kewajiban ini. Yang kedua adalah kemungkinan atau lebih mungkin dibandingkan tidak mungkinnya terjadi arus kas keluar manfaat ekonomis pada saat penyelesaian. Yang ketiga, jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal. Itu adalah bagaimana kewajiban kita mengakui kewajiban yang diestimasi. Lalu berapa jumlah kewajiban yang diestimasi itu? Jadi jumlah kewajiban diestimasi itu ditelaah setiap tanggal pelaporan. Jadi tanggal pelaporan itu pada saat menerbitkan sebuah laporan itu harus sudah mengestimasi kewajiban itu. Karena apa? Itu sebuah kewajiban estimasi. Dan melakukan penyesuaian untuk mencerminkan estimasi terbaik. Itu kewajiban diestimasi. Kemudian selain kewajiban diestimasi ada lagi yaitu di kewajiban kontingensi. Jadi kewajiban kontingensi itu di sini adalah kewajiban potensial yang merupakan atau yang belum pasti. Jadi kewajiban kontingensi itu adalah kewajiban yang potensialnya itu belum pasti. Kemudian kewajiban ini yang tidak diakui karena mungkin terjadi, tetapi tampaknya tidak. Masih samar-samar. Jumlahnya tidak dapat diestimasi secara andal. Itu kewajiban kontingensi. Jadi kaitannya pengakuan, bagaimana mengakui kewajiban kontingensi di sini? Jadi kewajiban kontingensi itu tidak diakui, tapi pengungkapannya diperlukan. Tidak diakui tapi perlu diungkapkan. Contoh,
Jadi ada sebuah peristiwa seperti ini misalnya. Kemungkinan besar salah satu kelompok produk akan mengalami kerugian operasi selama beberapa tahun di masa yang akan datang. Ini masuk kewajiban diestimasi atau kontingensi? Tidak masuk keduanya. Ada peristiwa lagi. Ada transaksi atau kontrak yang memberatkan sehingga menimbulkan biaya yang tidak dapat dihindarkan untuk memenuhi kewajiban kontrak lebih besar dari manfaat ekonominya. Ini termasuk contoh dari apa? Kewajiban yang diestimasi. Garansi produk adalah garansi untuk memperbaiki atau mengganti kesalahan produk dalam 3 tahun sejak penjualan. Ini masuk di kewajiban estimasi peristiwa ini. Itu contoh. Beberapa contoh yang lain nanti akan saya sampaikan dalam konsep diskusi. Ya, silakan ikuti aktivitas di selanjutnya. Ya, kira-kira dari beberapa peristiwa itu ya masuk dalam kewajiban diestimasi atau masuk di kontingensi. Jadi bagaimana sih kewajiban diestimasi itu kalau diterapkan dalam sebuah pencatatan? Ya, jadi misalnya ya, ada sebuah biaya garansi ya, yang terestimasi. Jadi sebuah biaya garansi yang terestimasi itu misalnya adalah 3% dari 20.000 unit ya. Itu biaya garansinya adalah 150.000. Berarti 3%-nya berapa? Dari 20.000 dikalikan 150.000 ketemunya berapa? Berarti 90 juta. Jadi pencatatannya untuk ayat jurnalnya berarti biaya garansi ya, 90 juta pada atau kredit kewajiban terestimasi garansi yaitu 90 juta. Kalau misalnya kewajiban tersebut yang terestimasi itu dipakai, jadi dari 3% itu ternyata 200 unit diperbaiki, maka sehingga apa? Penjurnalnya dapat dihitung yaitu kewajiban terestimasi garansi sebesar 30 juta pada atau kreditnya persediaan 28 juta gaji utang ya, atau utang gaji 2 juta. Lalu bagaimana penyajian dalam neraca? Jadi kewajibannya di dalam neraca itu ya, jadi kewajiban dan ekuitas di sini ya, dapat dilihat ya, pada gambar yang ada. Jadi kewajiban nanti akan berhubungan dengan di aset tidak lancar. Jadi mulai dari beban operasi, beban garansi masuk di kewajiban jangka panjang ya, ataupun kewajiban jangka pendek. Kemudian kita akan memiliki yang namanya aset tidak lancar. Penyajiannya di dalam neraca. Yang selanjutnya adalah di bab 19 terkait dengan di ekuitas. Berbicara ekuitas itu kita perlu perhatikan kaitan dengan di bentuk hukum dari sebuah ekuitas. Ini akan berpengaruh terhadap penggunaan SKSK. Kita mengenal ada beberapa jenis entitas. Paling tidak ada 6 entitas. Yang pertama adalah entitas perorangan, entitas persekutuan perdata, ada firma, ada CV, ada perseroan terbatas, ada koperasi. Lebih jelas dapat Anda buka di
bab 19 terkait dengan di ekuitas. Jadi tugasnya adalah silakan buat video presentasi yang menjelaskan terkait dengan di bab 19 yaitu di ekuitas. Dan silakan Anda upload dalam assignment yang ada di pertemuan ini. Ya. Saya cukupkan sekian untuk pertemuan kita untuk sesi kali ini, untuk video saya. Salam hangat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.